Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, nggih, Pak Nur Nggih, sama Bu Dina. Pada amin. siang hari ini kita akan mengadakan kucing. Sebelum mengadakan kucing, ada pertanyaan yang saya sampaikan pada Pak Nur selaku sebagai coach, nggih. Nggih, Nah, Bu Nita. oke. Berkenaan dengan kompetensi seorang coach, Pak Nur, pada pertemuan hari ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan, Bapak. Nggih. Nanti yang pertama yaitu dengan adalah alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak nggih Pak Nur nggih. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua nanti kompetensi yang dimiliki Pak Nur. Nah, yang ada dalam rubrik itu pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu Bapak, pada kesempatan kali ini kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan Pak Nur? Pertanyaan berbobot sama kehadiran penuh. Oke, pertanyaan berbobot sama kehadiran penuh. Nah, yang lebih spesifiknya yang ingin diobservasi nanti apa Pak? Bu Dina kalau tidak salah pengen ketemu dengan saya, cuman saya masih belum tahu mau pengen kenapa, karena kangen dengan saya atau apa kan belum tahu saya. Saya nanti coba tanya ke beliau. Gitu. Tanya beliau ya. Ya, Oke, gitu. oke. Nah, ini harapan Saya nanti nanti tak coba gini Bu Nita, saya nanti coba nggih. ke nyamperi atau mendatangi beliau begitu. Oh gitu. Di dekat mejanya beliau nanti tak mencoba untuk coaching saya yang mendekat dengan Bu Dina. Karena kemarin berkabar kalau mau ketemu dengan saya, minta waktu khusus dengan saya gitu. Oh gitu, nggih. Nggih, Oke, waktu selanjutnya saya persilahkan pada Pak Nur dan Bu Dina nggih. Sumangga. nggih. Oke, Nggih. matur nuwun. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Pak Nur. Ya Allah, Oh, saya tunggu-tunggu kemarin Pak. Alhamdulillah baru ini ya Pak bisa menemui saya ya Pak. Terima kasih loh Pak atas waktunya ya Pak. Iya. alhamdulillah ya. Bu Dina kelihatan fresh ya kelihatannya hari ini ya. Hari ini saya masih galau Pak. Galau ya. Kegalauan saya belum hilang selama berhari-hari ini saya tahan sampai nantilah ketemu Pak Nur lah gitu Pak. Kenapa galaunya? Iya. Gini loh Pak, di kelas Pak, masalah anak-anak ini loh Pak, kelas 4 Pak. Kelas 4 itu apa mungkin peralihan dari masa kelas rendah ke kelas tinggi ya Pak? Ini kok saya bingung ya Pak. Setiap hari ada saja masalah Pak. Yang nakal, yang usil, yang bohong. Nah ini padahal saya ini loh Pak Nur, saya sudah memposisikan saya ini sebagai guru galak. Gitu Sudah ya. saya tugas terus, sudah saya buat saya berwibawa di kelas supaya supaya mereka takut, Pak. Tapi kok malah tidak ya, Pak? Gimana Pak Nur? Gitu ya. Bilang masa peralihan itu dari kelas 3 ke kelas 4 ini kan. Yang Iya, jenengan mau sampaikan itu kan. iya, Iya, ini benar saya kan? mengajar kelas 4 Pak Iya, Nur. kelas 4. Iya. Apa karena galau gini Bu Dina kan kelihatannya selain ngajar kelas 4 kan juga lolos CGP ya di angkatan 6 ya. Oh iya Pak, alhamdulillah juga bareng Pak Nur kan ya lolos kita ya Pak ya. Oh, Pak Nur tetangga saya ya. Iya, Ya. Eh, Pak Nur Ahmad. Saya Ya. khawatir gini kegalauannya karena mungkin dengan fasilitatornya ada rasa kangen gitu atau galak juga digalaki sama fasilitatornya. Oh, enggak Yang Pak sih Wahyudi Pak. orang orang mana itu luar Jawa gitu katanya. Ya dengar-dengar begitu. Enggak, itu Pak Wahyudi itu. Enggak Mhm. kok, Pak Wahyudi it's okay kok. Masalah toleransi juga it's okay. Mboten galak toh? Enggak, iya ini kegalauan saya yaitu Pak, siswa saya tuh loh Pak, murid saya Pak. Oke, berarti Iya. nggak ada hubungannya dengan lolos CGP, terus sibuk, terus nanti Enggak. pelampiasan dengan anak-anak itu enggak ya? Insya Allah tidak Pak, kalau kalau manajemen waktu dan segalanya karena saya memang sudah komit dari awal daftar guru penggerak ya Pak.
ya harus mau apa, bagaimanapun harus bisa memanajemen diri dan waktu gitu. Oke, luar Iya. biasa Bu Dina. Bu Dina, tadi kan, kemarin sempat pengen ketemu dengan saya. Iya. Terus, hari ini Bu Dina tadi menyampaikan tentang, eee, kegalauannya dengan anak-anak kelas 4 yang diajar. Iya. Eee, Hari ini saya pengennya kita akan fokus kepada, yang diinginkan Bu Dina Iya. supaya ada solusi, kan itu. Oke. Saya yakin Bu Dina luar biasa, Bu Dina guru hebat. Saya lihat background-nya Bu Dina juga, punya, bimbel. Oh, Setahu iya. saya Bu Dina punya bimbel itu. Jadi nanti harapan saya dalam Oke. sesi kali ini Iya. akan banyak cara-cara solusi bijak Iya. yang bisa dilakukan Bu Dina, gitu nggih Bu Dina nggih? Oke, iya Pak Jadi, Nur. eee, anak-anak di kelas Bu Dina yang kelas 4 itu bisa diajak untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh menjadi Betul, anak yang berprestasi gitu betul. ya? Iya, Oke. iya, betul Jadi Pak. harapan itu muncul pada keinginan yang sama gitu ya, tadi seperti itu Iya, ya Bu Dina? iya Pak Nur. Jadi Bu Dina, Iya, apa sih ukuran Bu Dina berhasil? Yang iya, tadi kelas 3 naik ke kelas 4 terus Bu kelas Dina 4. apakah ada peralihan gitu? Iya, Menurut Bu Dina ukuran berhasil, baik itu seperti apa sih Bu Dina? iya. Jadi gini Pak, menurut saya itu pendidikan itu bagaimana kita tidak hanya mengajari materi ya Pak, sampai kita harus bisa membentuk karakter siswa. Jadi ukuran yang nomor satu itu adalah siswa berkarakter Pak. Terbentuknya sopan santun, patuh kepada guru, sampai apa ya, beriman, bertakwa, terus perilaku-perilaku sikap-sikap bertanggung jawab, mandiri, kolaborasi dengan siswa, dengan temannya, itu ukuran saya, Pak. Oke, Jadi saya ingin mengajar itu siswa saya juga baik secara budi pekerti, imbasnya yang kedua, nah baru yang kedua ini Pak, saya ingin prestasinya juga meningkat. Tapi iya, saya ingin fokusnya itu yang pertama, Pak. pembentukan karakter itu? Iya, betul Iya, Pak pembentukan Nur, karakter. gitu. Iya, jadi menurut Bu Dina atau yang sudah dilakukan ya Bu Dina? Iya, Bu Dina, yang dilakukan Bu Dina tentang pembentukan karakter anak di kelas 4 itu, iya. contohnya apa saja sih Bu? Iya, Pak. Jadi ini juga sudah program di sekolah saya ya, Pak, ya. Ya, Itu mulai dari pembentukan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu ada di kelas kami itu setelah belajar itu dilanjutkan ngaji, lalu sholat duhur bersama-sama. Nah, lalu untuk menciptakan karakter sopan santun, ya itu ada budaya 5S, Pak. ya, Ketika masuk sekolah, anak salim, sapa, senyum, sopan dan santun kepada guru. Lalu di kelas sendiri, saya selalu memberikan teladan ya, Pak, bahwa 3 kata ini nggak boleh dilupakan anak-anak ya. Kalau kamu ingin tolong, maaf, dan terima kasih ini harus selalu diingat dalam pergaulan dimanapun. Ya nasihat-nasihat seperti itu yang selalu saya terapkan, Pak. Saya sisipkan di pembelajaran, ya. Tidak hanya ketika apa ya, Pak, di luar, tapi malah kebanyakan waktu pelajaran saya ini selalu saya habis buat menyisipkan ini loh, Pak, kata-kata nasihat ini. Ketika anak siswa tidak sopan ketika pelajaran ya Pak, ayo duduknya yang sopan, seperti itu Pak. Saya nggak bisa Pak mengajar kondisi anak ramai, kondisi tidak kondusif tidak bisa, gitu Pak Nur. iya, oke, luar biasa. Terutama ini, ada tiga tiga kata, kan gitu kan, 3 kata Iya, utama yang menjadi target berhasilnya Bu Dina, tolong, maaf, dan terima kasih. Itu menjadi target utama berhasil pembentukan karakter. Gitu ya Bu iya Pak Dina ya? Nur, iya. Jadi, itu sekarang sudah sering diucapkan oleh anak-anak bukan Bu? Eee,
Ada sebagian, Pak. Nah, ini juga anehnya ya, Pak. Kenapa di kelas 4 saya ini kok karakternya kok sulit ya, Pak, ditanamkan. Sebagian itu berapa persen? Jadi itu ada, maaf Pak, Ya, kelas saya ini kecil ya Pak, ya. ada 12 siswa. Mhm. Nah, ini yang sudah terbiasa mengucapkan kata 3 itu ada sekitar 7. Berarti kurang berapa itu, Bu? Iya, kurang 5 anak. Kurang 5 anak. Iya. Ya, sudah luar biasa itu, Bu Oh, Bu gitu Dina ya ya. Pak Nurman ya. Dari 12 itu sudah lebih dari separuh kan. Ya, Oh, iya. artinya, kondisi itu bisa diidentifikasi 7 yang berhasil. Kira-kira Bu Dina, Iya, Pak. hambatan atau tingkat kesulitan Bu Dina Iya. untuk menanamkan anak minimal 3 kata itu, hambatannya apa sih, Bu? Hambatannya itu ini loh Pak, perilaku anak di kelas saya itu kok seperti nyun sewu ya Pak. Apa mungkin karena berangkat dari keluarga yang nyun sewu, umbar-umbaran gitu ya Pak. Jadi ketika mereka di kelas pun menghargai orang yang bicara itu juga jarang terjadi. Saya menjelaskan, saya mengajar, ngomong sendiri, bermain sendiri, tidak menghargai saya, Pak. Nah, ketika saya nyun sewu, Pak, memang karakter saya agak keras, agak tegas ya. Ketika saya marah, saya bentak. Nah, itu kok tidak takut ya, Pak Nur? Nah, Iya. ini apa yang salah dari saya ya, Pak? Kok malah semakin seperti ngece saya gitu loh, Pak Nur. Iya. Nah, Itu. kondisi 5 anak tadi sudah disampaikan Bu Iya. Gina, katanya mengamati, apakah dari perilaku keluarga gitu ya. Iya. Bu Dina sudah sempat berkomunikasi dengan orang tua Bu Dina? Nah itu Pak, itu kendala saya Pak. Mereka juga di WA grup itu nggak masuk karena nggak punya HP ya Pak. Ya, Nah saya ini menemui orang tua juga kerjanya di luar kota, ada yang kalau siang kerja di mana. Saya itu beberapa kali home visit gagal, nggak pernah hmm, ketemu orang tuanya. hmm, Kadang dititipkan mbahnya. hmm, Mbahnya saya tanya, "Mbah Dok, mbah orang ngurusi," gitu Pak gitu ya. Nur. Oke. Iya. Jadi, yang kondisi seperti itu berapa orang? Kan Nah tadi ini misalkan Pak, gini 5 iya, tadi, 5 itu ini itu mhm, yang yang ada masalah termasuk seperti itu. iya, yang termasuk anak bandel nakal ini ya 5 ini Mhm. Pak, gitu. Bukan, masa semua sama? Iya, Enggak lah. segi-segi nurutnya Pak. Mhm, Jadi yang 7 itu sudah tertata ya Pak ya, ya, apa, sopan santunnya. Yang ya, 5 ini yang mhm, 5 ini tuh ada yang suka berbohong, gitu kan oke. Pak. Ada yang Ada suka yang berbohong, bandel, ya, ada yang jahil. Nah, ada yang pokoknya kalau dinasehati nggak mau mendengarkan sama sekali. Ini ya. 5 ini yang selalu bermasalah, Pak. Komunikasi dengan keluarga tadi, sudah diidentifikasi per anaknya, Bu? Iya, ini yang 5 anak ini, Pak, yang tadi saya ceritakan nggih, ada yang masuk WA grup itu nomornya tantenya, Ya, ada yang tidak masuk WA grup, ya, ada yang mbahnya, ada mhm, yang HP-nya sendiri yang masuk. gitu. Jadi kontrol orang tua itu memang belum Ya, maksimal, ya. Pak, gitu. Eee, yang tadi bilang ada yang kerja di luar kota itu, kerja luar kotanya permanen atau, hanya sekali tempo, Ibu? Itu Pak, permanen Pak. Jadi dia, bapaknya, ibunya cuma Merantau gitu ya? iya perantau, membiayai kirim biaya Kirim uang? saja, Hmm. tentang pendidikan, perawatan semua dengan kakek neneknya, Oh Pak. berarti, itu yang dengan kakek nenek ada berapa orang, Bu? Ada 2 Ada 2 siswa, ya? iya. Ada 2. Terus, yang 3 Yang 3 itu, yang 2 lagi Pak, karena kondisi ekonomi, jadi kedua-dua orang tuanya itu bingung cari uang saja. Kalau mau konsultasi masalah nilai anaknya gini Bu, si putrane jenengan seperti ini selalu, "Wes Bu, kula pokoke mos niku pasrah jenengan," nggak mau tahu Pak, gitu Pak.
Ya, oke, Iya. ada 2 yang, terus yang Iya. satu? Yang satu ini yang, nomor tantenya yang dimasukkan, Pak. Mhm. Ya, jadi sama, ini juga sama, dititipkan di tantenya ini. Oh gitu. Bapak ibunya juga Lokasi ya? ya, gitu. Lokasinya masih satu desa dengan, Masih satu sisa desa panjenengan? semua. Iya, Bu Dina kelihatannya Bu Dina punya guru yang rumahnya Karangturi juga, Bu. Teman Sudah guru. ya ada ya? Iya, Teman ada, teman Pak. guru? Iya, ada. Ya, Bu Vinda ya namanya. Bu Vinda ya? Itu kelihatannya Iya. rumahnya Karangturi ya? Iya. Sudah pernah dimintai tolong untuk dilibatkan dalam problema Ibu? Iya, Pak. Kok belum ya, Pak Nur ya? Gitu ya? Iya, Nah, belum. berarti, Bu Dina untuk nanti berkomunikasi dengan Bu Vinda gitu ya? Oh, Atau gitu. gimana? Oh, rencana saya sih gimana ya, Pak? Jadi rencana rencana saya memang karena satu, Pak, komunikasi dengan orang tua ini terkendala ya, Pak. Ya, Mungkin saya tidak boleh menyerah, Pak. Saya gitu akan ya? mencoba lagi home visit, walaupun dengan ketemu dengan kakeknya, neneknya, saya mau berpesan, titip pesan. Mbah, ini kondisi darurat, Mbah. Saya pengen minta nomor teleponnya Mbok Menawi dengan via telepon saya bisa komunikasi dengan orang tua. Itu yang pertama yang ingin saya lakukan, Pak. Saya ingin tetap mencoba dulu home visit lagi gitu ya, Pak. Ya. Terus yang kedua itu ya betul, Pak. Saya makasih ya Pak Nur diingatkan ya, Pak. Oke, Saya sami-sami. punya teman guru namanya Bu Vinda. Ya saya kok lupa, Pak. Jadi rencana kedua saya ingin meminta bantuan Bu Vinda untuk lebih bisa mengamati dan memberikan informasi kepada saya ya, Pak, tentang perilaku di lingkungan rumah anak-anak tersebut. Iya, Begitu ya, Pak. oke. Bu Dina, Iya. jadi kan ada banyak kan, tadi saya lihat target pembentukan karakter siswa yang coba dilakukan. Tadi sudah banyak saya lihat bagus-bagus Bu Dina, masalah pembentukan karakter iman dan takwa, Iya. setelah KBM ada ngaji, sholat duhur dan sebagainya, terus sopan santun itu saya kira, bagus sekali. Nah, saat 5 anak yang tadi dianggap bermasalah itu, prioritas langkah yang akan disiapkan supaya target pembentukan karakter berhasil itu, apa Ibu? Nah, iya Pak, ini juga evaluasi diri saya sendiri ya Pak Nur. Saya itu kurang pendekatan personal, Pak. Selama ini ya cuma apa sambil 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 jalan sajalah, Pak. Sini 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 gitu. Saya pengen ngobrol dari hati ke hati dengan satu anak itu yang itu belum saya lakukan, Pak. Nah, itu saya ingin lebih pendekatan personal, ngomong dari hati ke hati, kenapa yang membuat kalian seperti ini? Kenapa kok kalian nggak mau nurut sama bu guru? Sholat juga yang lain sholat bagus, nggak bawa sarung, nggak mau sholat. Nah, itu ingin saya lakukan, Pak. Mungkin langkah pendekatan personal ini nanti juga saya masukkan ini Pak, yang saya dapat materi di guru penggerak ya Pak, restitusi ya. Iya, Nah itu juga, itu saya mau buat kesepakatan kelas juga Pak, belum ada Pak kesepakatan kelas di kelas saya Pak Nur. iya, Itu mungkin langkah selanjutnya juga saya seperti itu Pak Nur. iya, luar biasa, Iya, prioritas Bu Dina tadi pengen melakukan pendekatan, personal gitu ya, iya, dengan anak maupun dengan keluarga gitu kan. iya, betul Pak. Termasuk, strateginya Bu Dina tadi disebutkan kalau, pengen membuat keyakinan kelas, kan Iya. gitu. Nah, ini Bu Dina, saya pengen tahu sih apa yang, Bu Dina lakukan jika misalkan pendekatan atau strategi tadi itu ada kendala, Iya, apa yang coba pengen Bu Dina lakukan? iya.
Pasti Pak ya, suatu usaha untuk mencapai hasil yang maksimal itu namanya kendala itu pasti ada ya Pak. Mulai dari mungkin nanti sudah mulai mengendornya komitmen saya, semangat saya gitu ya Pak. Yang pertama dulu saya harus memotivasi diri saya Pak. Saya harus komit menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Karena ini murid saya, ini tanggung jawab saya gitu Pak ya. Jadi apapun yang terjadi, berubah tidaknya, itu tergantung di tangan saya. Yang pertama itu yang akan saya lakukan, Pak, berkomitmen, menyelesaikan sampai akhir. Toh kalau ada kendala di tengah-tengah, Pak, ini pasti nanti akan saya evaluasi kira-kira apa kok saya punya kendala seperti ini, lalu langkah plan B mungkin ya Pak nanti apa yang harus saya lakukan. Saya nanti juga akan mungkin kepingin ketemu dengan Pak Nur ya Pak, curhat gitu Pak. Saya kok ternyata setelah ini kok ada kendala seperti ini Pak. Kalau pikiran saya sudah mentok Pak, nanti saya mau tanya gimana ya Pak enaknya Pak gitu Pak Nur. Gini Bu Dina, tadi kan Bu Dina sudah banyak rencana-rencana. Iya. Artinya mengantisipasi anak-anak 5 anak tadi itu Iya. pengen ditarget bisa sesuai dengan yang 7 anak itu, kan itu. Salah satu di antaranya adalah melakukan pendekatan anak-anak saat dia di kelas atau saat dia di kantin. Terus tadi juga pengen melibatkan orang tuanya. Lah, saya cuman hanya mau bertanya saja sih, jika pendekatan personalnya belum berhasil, terus ketemu dengan keluarganya belum berhasil, antisipasi Bu Dina apa? Oh Iya. gitu. Yang tadi Pak, saya minta tolong dengan teman-teman Pak. Oke, Ya, dengan teman ya? Dengan ya, teman itu siapa sih Bu Dina? dengan teman tadi loh Pak, yang rumahnya dekat dengan siswa saya Pak. Bu Vinda tadi itu ya? Ya, mungkin Bu kan Vinda, dengan dia rumahnya dekat, nggih. kan juga ada kedekatan juga dengan keluarga anak-anak murid-murid saya tadi ya Gitu Pak. gitu ya? Jadi dari Iya segi komunikasi dan pendekatan yang sudah merasa seperti saudara sendiri karena tetangga dekat. iya Nah, jadi bisa membantu saya untuk mengatasi kendala yang saya hadapi. iya. Selain Bu Vinda, ada lagi? Selain Bu Vinda, saya akan minta tolong tetap kepada kepala sekolah, Pak. Dengan Kapsek ya? Iya, di atas saya kan Kapseknya Pak Andri kelihatannya ya, yang rumahnya iya, Tembus itu ya? iya, Pak Nur kok tahu sih, Eh, Pak? soalnya kan saya sering lewat di depan rumah Oh, saya gitu. itu Pak Andri Iya. boncengkan ada anak yang apa, Oh, yang cantik gitu saya lihat. oh. Pak Nur. Iya, Pak, saya mau minta tolong ke Pak Andrianto, Pak. Hmm, Bagaimanapun juga, Pak, tanggung jawab utama di sekolah itu kan kepala sekolah. ya, Jadi ketika seorang guru tidak bisa mengatasi permasalahannya, saya akan menemui kepala sekolah saya, ya, ingin meminta solusi atau ingin juga intervensi kepala sekolah di siswa saya tersebut. ya gitu ya. Berarti kalau Iya, menemui kepala sekolah nanti sampai pada tahap kalau ada kesulitan dengan komunikasi orang tua nanti biar kepala betul. sekolah begitu ya? Iya, Pak. Pengennya Bu Dina seperti itu ya? Iya, betul Pak Ya. Nur. Oh, oke. Bu Dina, selain dengan kepala sekolah dan Bu Vinda tadi Iya. disebutkan, ada lain lagi enggak? Siapa ya, Pak? Mungkin lewat ini, Bu, teman-temannya, sekelas melakukan pendekatan begitu? Oh, iya Pak. Iya Mungkin iya betul, iya Pak. bisa enggak? Bisa Pak, mungkin Kan karena tutor sebaya atau apa ya, mungkin yang berlima itu punya sahabat di kelas itu ya, Pak. iya bener Nah ya. iya, Tadi kan Bu Dina berita kalau 7 anak itu sudah, luar biasa kan. ini ya, iya. Itu apakah bisa Oke. dilibatkan, Bu? Oh iya bisa Pak, itu Bisa ya? 7 anak yang sudah terbentuk perilakunya dengan baik, itu nanti akan saya minta tolong untuk bisa menasehati dan mengajak temannya untuk melakukan hal yang sama, hal yang baik itu. Iya Mungkin juga itu kalau kalau kita itu ya Pak, dinasehati dengan teman sendiri itu malah kadang ada yang langsung kena ya Pak ya, iya, luar dengan biasa. bahasa mereka Ya begitu ya kan, ya ya nggih. ya.
Oke, gitu Bu Dina ya. Iya, Kita punya kesimpulan tadi, Bu Dina pengen banget melibatkan semua pihak. iya, Tadi ada Bu Vinda, iya, Bapak Kepala Sekolah Pak Andri, iya, terus juga anak-anak itu, iya, harapannya bahwa pembentukan karakter 5 anak ini bisa berhasil gitu ya. iya. Jadi, termasuk nanti kira-kira Bu Dina kapan itu mau dimulai? Kapan ya Pak ini? Sepertinya harus saya lakukan secepatnya, Pak. Ya Nah, ini mumpung secepat mumpung ini sudah selesai tes ya, jadi punya waktu lama saya, Pak, untuk mendekati mereka, untuk melakukan rencana-rencana yang tadi sudah saya sebutkan tadi, Pak. gitu Ya, ya. gitu. Setelah tes ini berarti ini Senin besok sudah mulai, Iya, Pak, iya. gitu ya. Iya, Bu Dina, iya, saya berharap bahwa, nanti komunikasinya bisa baik, bisa iya, lancar, apa yang iya, diharapkan Bu Dina bisa berhasil, tetap semangat, iya, jangan lupa Bu Dina, iya, Pak. kebiasaan Bu Dina yang keep smile, itu ditanamkan kepada anak-anak gitu Oh, ya, iya. dan selalu bilang, "Tolong, Iya, maaf, dan terima kasih." Kan iya. saya itu bisa lihat bahwa Bu Dina luar biasa, bisa bisa menunjukkan contoh, yang sering saya tahu pada profil panjenengan. Oh, iya. Berharap itu bisa dilakukan juga di anak-anak, jangan Iya. sampai gara-gara galau dengan Pak Wahyudi di CGP itu, terus nanti jadi galau juga di kelas gitu ya. Enggak, Pak, saya Gitu ya? enggak seperti itu kok, Pak. Gitu ya? Oke, Iya, luar biasa, terima kasih Bu iya, Dina. Saya tunggu, tindak lanjutnya yang iya, 5 anak itu bertemu dengan nanti Bu Vinda, kepala sekolah dan sebagainya. iya. Saya akan, next, ketemu dengan Bu Dina lagi. Oke. Itu ya Terima Bu kasih Dina. ya, Pak Terima Nur, kasih, waktunya, segalanya. sama-sama. Pak Nur Eh, terlove. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeay. Nah, oke untuk refleksi ya Bu ya. Setelah Iya, tadi melihat praktik kucing, yang saya simpulkan yaitu pertama tujuan dalam menyampaikan kucing, coach sudah baik ya menyampaikan menyampaikan pembuka. Selain itu juga kucing juga menyampaikan tujuannya yang hendak dicapai dengan baiknya, dengan jelas gitu Bu. Ya, yang kedua identifikasi pertanyaan coachnya itu juga bersifat terbuka nggih Pak Nur nggih. Tadi mampu mengeksplorasi kucing memberikan respon dengan baik. Ukuran berhasil sesuai anak itu berkarakter seperti itu ya Bu nggih tadi. iya, Sesuai dengan profil pelajar Pancasila nggih tadi ya berarti ya Bu ya. Terus untuk rencana aksinya itu juga bagus ya Pak nggih. Apalagi Bu Dina itu bisa mengambil keputusan sendiri dengan pancingan-pancingan Pak Nur iya, tadi, iya, nggih itu sudah membuat Koci mengeksplorasi jawabannya menjadi jawaban yang lebih spesifik. Untuk alur ceritanya Pak tadi kan sudah kelihatannya itu tadi Pak Nur itu waktu sudah sampai tanggung jawab kembali lagi ke rencana aksi Pak. Tanggung jawabnya tadi kan menanyakan dengan siapa yang membantu itu toh. Terus kembali lagi dengan pertanyaan yang tadi Bu Dina menyampaikan prioritas dengan pendekatan personel itu kan masuk di rencana aksi nggih Pak ya. Jadi urutannya urut terusan kembali lagi ke gitu ke tanggung jawab kembali lagi ke rencana aksi gitu Pak menurut pandangan saya nggih. Terus untuk tanggung jawabnya itu bagus nggih Pak nggih iya, mengarahkan Koci untuk membangun komitmen tadi kapan rencananya dilaksanakan, terus dengan siapa yang membantu, terus komitmennya Bu Dina yang pantang menyerah itu apabila tidak berhasil nggih Bu nggih. Itu iya, uh,
udah disampaikan dengan jelas. Nah, cukup dari saya nggih Bapak Ibu. Saya Oke. harap saya harapkan nanti kita dapat melaksanakan praktek kucing nggih Pak nggih di sekolah Iya. masing-masing. Dengan oke, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.